Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Izinkan kami sejenak untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada rekan-rekan atas waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sudah di bulan Desember dari tahun Miladiyah, bulan yang mana Allah turunkan hujan saat di bulan ini, bulan yang mana di negeri kita ada rutinitas tahunan, bulan di mana sebagian kaum muslimin tanpa sadar, tanpa sadar mengikuti kegiatan-kegiatan maupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berpegang teguh kepada ajaran kita, dan bukan hanya kita saja, tetapi kita juga disuruh oleh Allah untuk menjaga generasi kita, anak-anak kita, keluarga kita dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang tidak ada nilai syariatnya di mata Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita ketahui dan kita lihat di masyarakat kita, banyak hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin mengangkat sedikit tema tentang at-tasyabuh. Apa itu at-tasyabuh? At-tasyabuh akar katanya syabah, sin, ba, dan ha, yang artinya menyerupai, koyok. At-tasyabuh artinya menyerupai atau koyok. Dan ini ma'asyiral muslimin, kalau kita tidak jeli, kita tidak peka terhadap nilai-nilai akidah kita, maka kita ditakutkan terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa membatalkan syahadat kita, bisa membatalkan syahadat anak-anak kita. Karena Rasulullah SAW juga melarang tentang hal itu. Bahkan Allah SWT menegaskan dalam ayatnya, di dalam firman-Nya menyebutkan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat dahulu, kepada orang-orang yang hidup di masanya Rasulullah SAW yang telah mengenal Islam, yang telah mengenal risalah kenabian. Alam yakni, belum datangkah pada orang-orang yang beriman? Kita tahu tingkat keimanannya para sahabat, orang-orang as-sabiqun al-awwalun, tidaklah seperti dengan keimanan kita pada zaman kita sekarang ini. Antaksya'a qulubuhum, agar hati mereka itu takut, tunduk, khusyuk lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Mengingat Allah artinya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang turun dari kebenaran, yaitu risalatul Islam. Wa la yakunu kal ladzina utul kitab, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab min qabl, sebelum umat Islam ini, sebelum risalah Nabi Muhammad SAW. Fatala alaihimul amad, maka panjanglah masa itu. Faqasat qulubuhum, hatinya orang-orang itu menjadi keras, orang-orang sebelum Islam tadi itu menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Ini adalah larangan tasabbuh. Wala yakunu kalladzina utul kitab. La, inilah an-nahyah, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diturunkan Alkitab kepadanya, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahud. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana tabiat yang banyak disebutkan oleh Al-Quran, orang-orang Yahudi itu banyak ngeyelnya dan merubah-merubah makna ajaran Taurat, membunuh nabi-nabi mereka. Tapi mereka memang sangat lihai dan pintar, sehingga banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan terjerumus mengikuti tradisi-tradisi mereka. Allah dalam ayat lain juga menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ayat ini sangat jelas sekali larangannya. Hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang yang beriman. Amanu, orang yang telah beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. La tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu sebagai wali, panutan, tuntunan, idola, mengikuti jalan hidup mereka. Ba'dhum awliya'u ba'd, orang-orang Nasrani dan Yahudi ini, antara mereka ini saling bekerja sama. Wa may yatawallahu minkum, dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali dari kalian semua, ya orang-orang yang beriman, fa inna minhum. Kalau kita orang-orang beriman ini menjadikan mereka sebagai wali, maka disebutkan dalam ayat ini fa inna minhum, orang itu termasuk daripada Yahudi dan Nasrani tadi. Kalau diterjemahkan secara kaidah bahasa, Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim, aniaya. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ajaran Yahudi dimasukkan ke dalam ajaran Islam, itu zalim, Pak. Mengambil hak orang lain untuk dimasukkan pada diri pribadi, itu zalim juga. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Ini disebutkan dalam Al-Maidah ayat 51, ayat sangat masyhur sekali. Kita sangat tergiur oleh nikmatnya dunia, gemerlapnya dunia, kemajuan teknologi, media, dan orang-orang Yahudi sangat menguasai itu, yang menciptakan alat-alat untuk memudahkan kehidupan kita, orang Yahudi semuanya. Akhirnya dalam segi sepak bola mereka juga sangat menang terus, basketball menang terus, dan itu dijadikan idola sebagai sebagian generasi orang-orang muslim, anak-anak muda sekarang. Mereka tidak mengenal sahabat-sahabat Rasul, kurang mengenal para pejuang Islam, kurang mengenal siapa itu Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal Messi, yang dikenal Ronaldo, dan lain sebagainya. Itulah efek media yang sangat gencar yang dikuasai oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Ini kenapa kita dilarang untuk bertasabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di antaranya hadisnya Nabi ini, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu sebagai masjid. Masjid itu tempat untuk sujud. Jadi mereka bersujud di tengah-tengah, di depan kuburan nabi-nabi mereka. Maka demikian juga kita semuanya disuruh oleh Allah banyak larangan-larangan untuk menyelisihi Yahudi. Kita tidak boleh berlebihan kepada nabi kita, sebagaimana orang Nasrani juga berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama taratan nasara ibnu Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuli. Janganlah kalian berlebihan terhadap diriku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama atratan nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa putra Maryam. Fa innama ana abdullah. Ketahuilah sungguhnya aku ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Faqulu, katakanlah hai umatku, hai sahabatku, Abdullahi wa Rasul. Abdullahi wa Rasul. Muhammad itu hamba Allah dan utusannya Allah. Kita ketahui dulu orang-orang Nasrani sangat mengagungkan Nabi Isa, mengunggul-unggulkan, berlebihan pada Nabi Isa, menganggap Nabi Isa itu putranya Allah. Bahkan Allah sebutkan, sampai Allah sebutkan di dalam salah satu ayat dalam surat Maryam 88 sampai 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka kaumnya Nabi Isa mengatakan Ar-Rahman, itu Allah Tuhan Rabbul Izzati Dzul Jalal wal Ikram, telah mengangkat anak. Walaqad ji'tum syai'an. Terus wa qalu ittakhadar rahman walada. Lanjutannya laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar, dosa besar. Allah sebutkan ini murkanya Allah. Bahasanya Allah di dalam Al-Qur'an tidak langsung menunjuk pada orang-orang Nasrani, tapi mengatakan, disebutkan wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Allah mengisahkan bagi umat-umat setelahnya Nabi Isa, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Orang-orang zamannya Nabi Isa itu mengatakan Allah itu menjadikan manusia itu sebagai anak. Siapa itu? Nabi Isa. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar dosanya, kemungkaran yang sangat besar. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian,
Takadus samawati yatafattarna minhu. Langit ini seakan-akan mau pecah, mau runtuh. Karena apa? Kekuasaannya Allah, murkanya Allah. Dengan kita tahu bahwasanya Allah itu Al-Ahad As-Samad, Allah yang Maha Satu, yang paling berkuasa, pemilik langit dan bumi. Dijadikan candaan Allah punya anak. Wa tansaqqul ardu wal tahirul jibalu hadda. Bumi ini hampir-hampir terbelah. Semuanya dengan ciptaannya Allah, langit dan bumi. Wa tahirul jibal. Demikian juga gunung. Karena ciptaan-ciptaan Allah itu sangat tunduk dan taat kepada Allah. Bumi beredar pada porosnya, langit pun demikian tunduk pada taat pada Allah. Demikian juga gunung. Makhluk ciptaan Allah yang lain itu seluar manusia dan jin. Ketika mendengar ada manusia mengatakan Allah itu menjadikan anak, Allah punya anak, bergetar mau hancur karena kebesaran dan kemurkaannya Allah Azza wa Jalla. Takadu, seakan-akan mau hancur. Itu Pak. Jadi dari ayat dan hadis tadi kita hendaknya tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu sering kita dapati ada penjual petugas pom bensin yang memakai pakaian baju yang menyerupai ciri khas agama tertentu. Pakai topi, pakai baju yang berwarna merah. Dan ketika ditanya, mereka pakai jilbab. Bapak Ibu sekalian, yang perempuan pakai jilbab. Kenapa Mbak kok pakai jilbab? Kok pakai itu? Perintah pekerjaan. Dan ini tugasnya kita semuanya. Hati ini miris sekali Pak. Karena itu berhubungan dengan akidah. Akidahnya umat Islam pelan-pelan digerus. Akhir-akhir ini kalau berapa ibu ke mall, kalau akidah kita kuat, kita nggak akan mungkin selfie dengan tumbuhan yang ada lampu-lampunya itu. Kita nggak akan mengarahkan istri dan anak kita akan melarangnya. Karena apa? Walaupun sekedar selfie, tapi ini adalah menunjukkan tingkat kegigihan kita dalam menjaga iman dan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Langit saja mau hancur, mau runtuh, bergetar semuanya mendengar ayat takadzar Rahman walada. Allah duwe anak. Langit TKP. Mereka semuanya yang ada di as-samawat wal ard ini semuanya kan ciptaannya Allah, Pak. Hanya sekedar ucapan. Makanya mari kita jaga anak-anak kita, generasi kita, teman kita, paman kita, ibu kita. Sekarang ada media sosial. Jangan mudah-mudah mengucapkan selamat. Toleransi itu sekedar ada batasnya. Saya itu sering dapat ucapan selamat Isra Mi'raj, selamat mulutan, selamat ini dari orang Cina. Tapi ketika datang harinya, saya tidak pernah mengucapkan selamat. Karena ini adalah masalah urusan akidah dan beliau memahaminya. Kami cuma mendoakan semoga dia dapat hidayah dan jadi mu'alaf. Karena orangnya baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita saling menasihati dan peka terhadap lingkungan kita. Karena apa? Agama itu nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Dan termasuk haknya orang muslim adalah meminta nasihat. Bukan berarti yang berdiri ini lebih baik, bukan. Kita saling menasihati. Karena dalam hadis hakul muslimi alal munsitun, di antaranya adalah idastan sohaka fansihhu.
kalau ada seorang muslim yang minta nasihat padamu, maka nasihatilah dia. Jadi kita sebagai seorang muslim harus peka terhadap keadaan sosial di antara kita. Dan ini yang namanya tasabuh itu sudah marak sekali, Pak. Tasabuh bukan hanya tanggal 25 saja. Bahkan kita pun di tengah ketidaktahuan kita mungkin, Pak, ya, kita juga tasabuh terhadap mereka. Ulang tahun, Valentine. Jangan ajarkan anak-anak kita ini dengan ulang tahun, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan itu, dan itu adalah tradisinya bukan orang Islam. Ulang tahun, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, koyok, podo suatu tahun, maka dia bagian dari mereka. Yang mengatakan ini Rasulullah SAW, bukan Agus. Ma'asyiral muslimin, maka ingatkanlah kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, bukan mengurangi, tidak sama sekali. Valentine, ulang tahun, semuanya itu mengandung perkara-perkara yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muspro. Hidup kita ini tiap detik ada nilainya di hadapan Allah. Seorang alim berkata, innama antal ayyam, kamu itu susunan hari-hari. Idza dzahaba ba'duha dzahaba ba'du. Kalau hari-harimu itu telah pergi, sebagian telah pergi, maka telah pergi dirimu itu. Maka isilah hari-hari ini dengan segala yang bernilai dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada tasabuh lagi, peringatan tahun baru, tahunnya berganti tahun. Kalau kita tidak mengerti apa itu tahun baru, kita ikut merayakan tahunnya mereka, perayaannya mereka, tapi kita ikut merayakan. Ini trompet. Jangan belikan cucu dan putranya trompet. Kasihan yang jual, malah model pekerjaan banyak yang lain, Pak, yang lebih halal. Walaupun yang jual tua, kau danan katuen, cucu kita kepingin, anak kita kepingin, jangan belikan, Pak. Karena itu termasuk mendukung tasabuh, koyok. Dan Allah sudah melaknat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya sangat jelas dari Abdullah bin Umar. An ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum, seperti yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada lagi hadis lagi, setelah lagi ditegaskan, riwayat Tirmidzi dari sahabat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu. Jadi sahabat Amr bin Shu'aib ini dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW sambung, laisa minna man tasabbaha bi ghairina, bukan dari kita, golongan kita yang menyerupai selain kita. Jadi Islam itu sangat komplit, Pak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sudah Allah tegaskan, Islam itu sudah sempurna. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama Islam, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima, lan yuqbal minhu, tidak akan diterima. Jadi Islam yang paling benar, kita ikuti jalan yang benar ini. Kita berpegang teguh pada jalan yang benar ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kenapa kita dilarang bertasabuh? Ibnu Taimiyah berkata, Bapak Ibu sekalian, annal musyabahata fil umur adh-dhahirah, bahwasanya tasabuh menyerupai orang-orang fil umur adh-dhahirah dalam perkara-perkara yang nyata,
turitsu tanasuban wa tasyabuhan, melahirkan, mempengaruhi, menjadikan seorang itu menjadi tanasub, koyok cocok, seperti orang-orang yang diikuti tadi, fil akhlak, dalam akhlak, budi pekerti, wal a'mal, dalam perilakunya Pak. Walihada nuhina an musyabahatul kuffar, karena ini kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, namun tidak semuanya tasabuh itu kita dilarang mengikutinya. Ada tasabuh yang dibolehkan. Dalam Mutaksi Tabligh Muhammadiyah disebutkan kalau kita naik pesawat ya bukan tasabuh. Kalau kita naik mobil bukan tasabuh. Kita menggunakan Facebook, WA bukan tasabuh. Karena itu adalah sarana dakwah di era masa kini, sarana kita untuk beribadah. Masa kita mau pergi haji, kita naik unta, gak tutup-tutup Pak. Kita mau ke masjid, kita pakai kuda. Jadi ada tasabuh yang dibolehkan, ada tasabuh yang dilarang dalam perkara-perkara yang tentang perilaku, tentang tradisi yang mengakibatkan seorang itu terpengaruh akidahnya, terpengaruh perkara agamanya. Ini yang tidak boleh, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagai penutup, hendaknya kita selalu beristighfar terhadap semua perkara-perkara dalam kehidupan kita ini. Perkara-perkara yang kita tidak sadar, diri kita, anak kita, istri kita. Sudahlah Pak, kita ini sudah semakin tua. Coba dilihat sampai kanan kiri kita ini, berapa yang usia 40 tahun ke bawah. Mana anak muda-muda kita ini, mana yang ke masjid? Sedangkan mereka adalah generasi-generasi kita. Jumatan masih kita dapati banyak anak-anak muda SMA, SMK nongkrong di kafe Pak, tidak berangkat Jumatan. Bahkan dalam satu hadis telah disebutkan, siapa yang tidak Jumatan 3 kali dia dihukumi kafir. Waliyadzubillah. Itulah generasi kita, tanpa kita diakui ataupun tidak diakui. Bapak silakan cek keluar dari masjid ini, sholat di mana itu. Ketika sudah waktunya Jumat, ketika pulang juga tetap mereka masih di warung, dan itu banyak sekali. Maka semoga mereka mendapatkan hidayah dan anak-anak kita terhindar dari itu semuanya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya banyaklah kita selalu beristighfar untuk diri kita sendiri, karena ketidaktahuan kita, karena kekhilafan kita terhadap diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Karena istighfar itu yang menyelamatkan diri kita. Beristighfar itu perintahnya Rasulullah SAW, baik di saat kita telah melakukan maksiat ataupun setelah kita melakukan kebaikan. Jadi qaulul istighfar, memohon ampun kepada Allah, itu bukan sekedar ketika kita telah berbuat maksiat. Semua manusia pasti pernah berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan beristighfar itu juga ketika kita setelah melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Sabdanya Nabi, kalau Rasulullah SAW, Allah inni lastaghfiru rabbi wa atubu ilaihi fil yawm 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Tuhanku dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Para sahabat pernah menghitungnya. Jadi kalau Rasulullah SAW saja beristighfar seperti itu, yang telah dijamin surga baginya, kenapa kita yang tidak hidup di zaman Nabi, bukan Nabi, merasa tenang dalam hidup kita yang singkat ini, kita tidak berbanyak istighfar?
maka hendaklah kita beristighfar. Kita hendaknya beristighfar setelah sholat, kita diperintahkan beristighfar. Setelah bayar zakat kita beristighfar. Karena apa? Mungkin di tengah sholat kita kurang khusyuk, mungkin di tengah sholat kita ada unsur riya, mungkin ada rukun-rukun sholat yang tidak kita lakukan, maka kita lengkapi dengan istighfar. Haji pun demikian, Pak. Setelah haji ada perintahnya kita untuk beristighfar. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, maka perbanyaklah istighfar. Karena apa? Ibadah haji ini rentan sekali riyaknya, Pak. Sebelum berangkat sudah dikawal sama polisi. Had di sana. Padahal haji itu artinya pengunjung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka semoga kita semuanya bisa terhindar dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sudah berapa banyak khutbah Jumat yang kita dengarkan, sudah berapa banyak ahad pagi yang saya ikuti, sudah berapa banyak kajian-kajian yang kita hadir di dalamnya. Kalau kita tidak berubah dari sekarang, dan ini akhir tahun, kita hendaknya kita muhasabah pada diri kita masing-masing Bapak sekalian. Yang tahu kadar nilai kita di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah diri kita masing-masing. Yang tahu nilai kadar kita ini kira-kira timbangannya berat di Allah dan tidak adalah diri kita masing-masing. Maka perbaikilah niat kita dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Bukan kami ini yang terbaik, tapi kita saling menasihati, karena manusia mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bila taufiq hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.